sahabat Kongko bareng Bang Yakob dan juga Koko Andre Paroki Kelapa Gading. Senang sekali saya Cecilia Betsy Rulin kembali menyapa Anda pada hari ini dan tentunya juga dengan tema yang tidak kalah menariknya dari tema-tema yang lalu. Kita pada hari ini akan bersama-sama mengajak Anda semua untuk menyimak tentang tugas seorang asisten imam atau kalau misalnya kita biasa mengenal dengan istilah prodiakon. Sebenarnya seperti apa sih pelayanan prodiakon itu sendiri, apalagi di masa pandemi ini? Kalau misalnya dari bahasanya Romo Hadi kemarin, masa new normal era. Nah, pada hari ini saya akan bersama-sama dengan gak tanggung-tanggung langsung saya ajak sekarang ketuanya sendiri nih, Ketua Prodiakon Paroki Kelapa Gading, yaitu Pak Ivan Prabowo. Ya, selamat siang Bu Betsy. Ya Pak Ivan, jumpa lagi. Ya, terima kasih. Sehat-sehat ya? Sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Dan juga bersama dengan Pak Ivan kita ada Pak Benyamin Darmawan. Benar ya Pak Ben? Pak Benyamin ini sehari-hari bersama dengan Pak Ivan dalam kepengurusan Prodiakon begitu? Betul Bu Betsy. Betul ya, sama-sama. Nah, kita akan mengulik lebih jauh tentang prodiakon itu seperti apa yang biasanya kita tahu tugasnya adalah membantu para imam dalam perayaan Ekaristi, bahkan juga beberapa peribadatan yang boleh dilakukan oleh seorang prodiakon. Nah, Pak Ivan, kalau misalnya sekarang ini kita ingin tahu lebih jauh tentang prodiakon. Apa sih Pak sebenarnya tugas utamanya selain memang kalau kita tahu mungkin dia biasanya membantu gitu ya, beliau-beliau ini membantu tugas para imam di atas altar. Selain itu sebenarnya tugasnya apa saja ya Pak? Jadi pelayanan prodiakon itu yang sering kita lihat kan pelayanan untuk seputar altar aja ya. Membantu komuni di misa atau perayaan Ekaristi di gereja ataupun di lingkungan. Tapi kita juga melayani untuk pelayanan ibadat, mengirim komuni bagi lansia dan bagi orang-orang sakit. Biasanya teman-teman itu masing-masing udah punya pasien sendiri. Jadi di lingkungan itu dia udah megang berapa orang yang harus dilayani setiap minggunya atau hari Sabtunya, tergantung komitmennya antara berdua itu. Lalu kita yang banyak juga dibutuhkan itu untuk pelayanan di rumah duka. Terutama di pemakaman ataupun di tempat kremasi. Oh, memang jadi artinya diperkenankan untuk memimpin ibadat-ibadat yang tidak diperlukan perjamuan Ekaristi yang membutuhkan konsekrasi seperti itu ya Pak ya? Yang betul. Itu yang memang menjadi satu. Memang kami tidak diperbolehkan untuk yang seperti itu ya. Jadi liturginya, ibadatnya hanya liturgi yang tidak menyangkut kepada konsekrasi. Dan ada tambahan lagi mungkin tugas-tugas kita bisa juga kalau kita misalnya memimpin ibadat peringatan arwah di mana Romo tidak memungkinkan hadir, itu tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa mengadakan ibadat tersebut. Oh, oke. Nah, kalau misalnya sekarang Pak, saya tidak hanya melihat di paroki kita saja, tapi juga di paroki-paroki yang lain. Seolah-olah nih, kalau yang namanya prodiakon atau asisten imam nih, kayaknya udah sepuh-sepuh gitu. Bener nggak sih? Udah bau tanah gitu ya. Persiapan bau tanah gitu ya. Ya memang biasanya gambaran prodiakon itu seperti itu ya. Tapi kalau kita boleh flashback dalam 5 atau 6 tahun ke belakang ini, wajah prodiakon di Yakobus itu saya rasa udah banyak yang muda. Di tempat kita itu anggota kita yang termuda itu kelahiran umur tahun 76. Oh, tahun 76. 76 ya. Itu yang termuda. Yang termuda. Jadi masih kepala 4 lah ya. Betul. Atau memang karena sekarang batas usia minimalnya sudah diperkenankan untuk maju bergeser begitu Pak. Kalau misalnya dulu mungkin kalau saya tidak salah kan biasanya yang mendaftar usianya dibatasin 50 sekian. Apakah sekarang memang sudah mulai diperbolehkan ke usia 40 atau seperti apa sih sebenarnya supaya bisa menambah anggota-anggota yang muda-muda begini? Sebenarnya batas usia nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada dalam persyaratan, tidak ada batas usia. Yang ada itu adalah bahwa orang yang dianggap pantas. Artinya dianggap pantas ya orang yang memang punya kehidupan kerohanian dianggap baik. Gitu. Ini bukan orang yang
bukan orang yang bagaimana lah ya. Secara figur itu sudah bisa dipandang begitu ya Pak? Ya. Dan kalau soal usia nggak ada. Oh, nggak ada batasan? Ada. Misalnya pendaftaran, ada syaratnya kan, kalau misalnya ada beberapa kategorial atau seksi kan ada Pak, biasanya ada batasan minimal atau maksimal usia. Apakah di Prodiakon tidak diatur seperti itu supaya bisa kemudian semakin menjangkau usia-usia yang muda atau? Kita biasanya survei dulu ke rumahnya. Kita ada kunjungan, apakah memang yang bersangkutan ini layak untuk ke arah ke jenjang sana, karena di pelayanan Prodiakon itu kan perlu waktu yang khusus lah ya, perhatian dan waktu yang khusus, mau meluangkan waktu pribadi untuk ke pelayanan. Jadi kalau memang calon tersebut usianya meskipun muda dan dia tidak mempunyai tanggungan, misalnya anak yang masih harus karena balita misalnya betul ya, harus dia bimbing SD gitu ya, tidak bisa ditinggalkan, kita juga nggak bisa gitu. Oh, jadi justru sebenarnya lebih ke arah bagaimana pada saat itu ada proses interview, betul, lebih mendalam untuk bisa mengetahui kehidupan pribadinya begitu ya Pak. Jangan sampai nanti yang bersangkutan terjun ke Prodiakon, nanti keluarganya malah terlantar. Gitu. Itu yang tidak boleh. Ya. Karena sebagai Prodiakon juga itu menjadi satu panutan. Yang namanya kegiatannya lebih banyak berada di seputar altar, ya tentunya kita lebih banyak disorot ya, gitu loh. Bayangin kalau kita mungkin tidak mengenal banyak umat, tetapi umat mungkin mengenal banyak kita. Kenapa? Karena kita ada di atas, ya kan. Nah, kalau yang di atas ini ternyata nanti bisa membawa dampak yang kurang baik kan, berarti itu yang mungkin dianggap tidak layak. Ya, tapi batasan usia tidak ada. Sepanjang memang kembali lagi yang Pak Ivan bilang, setelah kita survei itu layak untuk bisa dipilih menjadi Prodiakon. Nah, kalau untuk pelayanan Prodiakon itu sendiri apakah ada periodenya begitu Pak? Atau sepanjang dia masih tetap ingin melayani, apa masih terus saja? Atau memang ada masa-masanya tersendiri begitu sih sebenarnya? Ada ya? Prodiakon itu dilantik oleh Bapak Uskup, diangkat oleh Bapak Uskup. Lalu periodenya untuk masa 3 tahun, dan tugas-tugasnya hanya berada di lingkup parokial di mana dia tinggal. Jadi nggak boleh. Kalau kita mau nyebrang-nyebrang nggak boleh. Nggak boleh. Ya berbeda dengan Romo. Kalau Romo kan mau di mana saja boleh. Gitu. Kalau kita tidak boleh. Jadi hanya pada batas lingkungan kita sendiri saja ya, paroki kita sendiri saja gitu ya, lingkup paroki saja gitu. Nah, kalau misalnya tadi Pak Benyamin menyebutkan 3 tahun. Nah, sepanjang dia misalnya nih masih kuat, apakah boleh itu terus berlangsung terus Pak? Nggak ada batasan maksimal, 3 kali. Nah, kayak misalnya nih Pak, kayak kalau misalnya kita bilang kan pejabat publik, itu kan hanya boleh 2 kali misalnya gitu. Nah, kalau di sini Prodiakon? Kalau memang menurut secara formalnya memang terbatas 2 kali periode, lalu istirahat lah. Tapi karena dinilai keterbatasan Prodiakon yang dibutuhkan, lalu kurangnya umat yang bisa membantu pelayanan ini, maka seringkali diperpanjang. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai menurut kita yang bersangkutan itu, ya kesehatannya memadai, terus masih sanggup melaksanakan tugas-tugasnya. Gitu. Karena kalau memang yang bersangkutan mau tapi ada halangan di kesehatan, misalnya kan paroki kita ini medan tugasnya termasuk berat, karena naik turun tangga nggak flat lah ya, mesti ke lantai 2, lantai 3. Jadi diperlukan orang yang memang biasa untuk atau mempunyai jasmani yang kuat ya. Kalau yang bersangkutan punya problem di lutut misalnya, nggak bisa naik tangga, itu kita udah ada keterbatasan sendiri. Gitu. Oh, seperti itu. Iya. Jumlah Prodiakon saat ini yang ada di paroki ada berapa banyak sih Pak? Ada 173, cuman sudah ada beberapa yang sudah berpulang ke rumah Bapak. Jadi yang on-nya itu, yang on the road-nya gitu tuh mungkin 165-an ya. 165. Dan itu semuanya harus termasuk aktif gitu ya Pak? Maksudnya setiap orang pasti mempunyai tugas yang sama?
Puterannya begitu ya, putaran tugasnya pasti akan. Jadi setiap minggu mereka harus tugas. Setiap minggu harus tugas. Oh, seperti itu ya. Di samping tugas yang di lingkungan maupun di tempat ininya. Jadi memang idealnya sih kalau kita bisa meraih ya prodiakon lebih banyak lagi, mungkin bisa seperti di gereja-gereja lain, prodiakon bisa istirahat gitu loh ya. Misalnya minggu ini tugas, minggu depan libur, kalau prodiakonnya banyak. Nah kalau di Yakobus ini di saat normal ya, bukan di saat sekarang. Di saat normal dengan misa yang di Yakobus sekian kali ya, 5 kali Yakobus, di sini 4 kali ya kan, belum di stasi 2 kali, itu tidak bisa. Mau tidak mau setiap minggu prodiakon harus bertugas. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang Pak melihat dari seolah-olah dari 173 orang ini ya, yang secara redaksional, secara pencatatan begitu yang ada di dalam prodiakon ini sendiri. Nah, padahal jumlah umat kita sebenarnya sangat banyak ya Pak. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya seperti itu, apakah karena memang image-nya mereka masih itu tadi ya Pak ya? Mereka masih ngeliat bahwa aduh prodiakon itu mungkin karena kebanyakan sepuh-sepuh barusan ini saja 5 tahun 6 tahun terakhir gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita ngeliat kaderisasinya misalnya itu kedepannya seperti apa, berarti kan sekarang Pak Ivan dan Pak Benyamin serta pengurus-pengurus prodiakon kan ini sudah mulai harus meneruskan begitu ya untuk tongkat estafet yang berikutnya. Pak Ivan sendiri kan sudah kedua kali nih Pak. Saya terpilih menjadi ketua. Ketiga. Tiga kali malah. 3 kali. Kayaknya 3 kali nih ya. Beda dengan pelayan publik tadi ya, yang baru dapatnya 2 kali. Nah ini berarti kan Bapak mesti harus sudah mulai menyiapkan juga nih Pak untuk kemudian tongkat estafet kepemimpinan ya? Iya. Gitu kan. Kita memang saat ini banyak membina teman-teman prodiakon yang baru-baru itu, yang muda-muda, agar mereka masih punya waktu untuk membantu pelayanan ini lebih lama lagi. Emang Pak Ivannya muda apa enggak sih sebenarnya? Saya sendiri kelahiran tahun 70. Masih muda. Berarti masih bisa lebih dari 3 kali nggak Pak? Kalau saya dari usia sebelum 40 udah jadi prodiakon. Oh, waktu itu sebelum 40 Pak? Sebelum 40. Jadi kalau secara periode prodiakonnya udah keempat ini udah. Oh. Jadi 4 kali 3 ini udah yang keempat. 12 tahun. Ini berarti sudah berjalan 12 tahun. 10 tahun sekarang. 10 tahun ya. Cuman untuk jadi koordinatornya itu baru masuk ketiga. Oh, baru masuk ketiga. Baik. Nah, jadi teman-teman itu kalau kita cari yang usianya lebih muda, otomatis kan dia waktu untuk pelayanannya mungkin kita harapkan bisa lebih panjang. Betul. Karena banyak sekali maksudnya lebih muda dari Pak Ivan maksudnya gitu ya? Ya startnya muda gitu. Karena banyak umat itu kayak takut gitu jadi prodiakon. Nah itu dia Pak. Apa sih Pak kira-kira kalau boleh saya sekalian dong ya kita boleh promosi gitu di acara ini gitu loh. Kira-kira apa yang bisa dipromosikan gitu supaya umat itu bisa lebih tertarik untuk kemudian masuk menjadi prodiakon misalnya begitu. Jadi kita ini bukan cari orang yang kudus atau mungkin yang inilah ya yang memang udah langsung layak atau dan pantas itu. Kita itu cari orang yang memang mau. Jadi bukan yang bisa tapi yang mau. Dalam proses menjadi prodiakon ini sambil berjalannya waktu mereka akan mulai belajar atau mungkin memasuki jenjang untuk bisa lebih baik lah ya dalam kehidupan rohaninya. Yang tadinya mungkin imannya mungkin masih isinya 50%. Sekarang mungkin bisa 100, ke arah 100. 75, 80 terus naik ya. Jadi otomatis kehidupan rohaninya pasti lebih baik lah. Gitu ya. Ya amin ya Pak ya. Tentunya dengan kemudian lebih terlibat dalam pelayanan pastinya akhirnya imannya semakin bertambah begitu ya. Yang paling mudah kan cuma satu. Apa Pak? Biasanya kita kalau jadi umat awam, yang paling susah tuh apa? Baca kitab suci ya. Ya kan? Kalau suruh cari baca kitab suci susah. Tapi ketika jadi prodiakon, mau tidak mau baca kitab suci. Nah, itulah yang akhirnya membuat imannya menjadi bertambah. Ya kan? Dan satu lagi, jangan nunggu. Kalau mau cepetan.
Ya kan gitu. Nanti iya nunggu-nunggu terlalu lama, akhirnya kalau udah nunggu didoain juga gimana? Ya, prodiakon mendoakan ya kan gitu, jangan sampai kita naik nunggu-nunggu, ntar aja deh kalau saya umur sekian misalnya ya kan, diminta sama orang lingkungan kira-kira di usia 40, ntar aja deh kalau saya 45 ya kan gitu loh, 45 diminta lagi, ntar aja deh saya umur 50-an ya kan, 48 udah keburu dipanggil sama Tuhan. Ya kan? Nah, kita kan nggak ada yang tahu ya gitu loh. Makanya kalau misalnya memang dipilih oleh umat dan merasa layak, ayo bergabunglah kepada kami. Ya, pahalanya besar loh, ya kan gitu loh, mendoakan orang ya gitu loh. Dan jangan salah bahwa bukan kita yang memilih untuk menjadi prodiakon, tetapi Allah sendirilah yang memilih kita. Amin. Jadi kalau sudah ada sentuhan, jalan. Tuh, buat sahabat-sahabat paroki Kelapa Gading yang lagi tune in nih sekarang, dengerin nih. Ayo, resapi yang namanya rahmat panggilan itu ya, Pak ya. Rahmat panggilan itu tidak hanya khusus untuk mereka yang akan menjadi imam ya kan, romo atau suster atau bruder, tapi juga bagaimana rahmat panggilan kita untuk melayani Tuhan dalam berbagai aspek, dalam berbagai segi. Nah, sekarang saya ingin tanya tentang masa pandemik ini, Pak. Tentunya bentuk pelayanan prodiakon sangat-sangat berbeda dengan yang biasanya dilakukan setiap minggunya. Apa Pak bentuk pelayanan yang sekarang ini dalam masa pandemi ini? Kan kalau di misa kan pasti sudah otomatis sekarang kita semuanya nggak ada kegiatan gitu. Jadi banyak yang hilang. Contohnya kita 1 minggu itu 1 kali pelayanan di Rumah Sakit Mitra dan Gading Pluit. Itu juga udah mulai awal Maret udah ditiadakan. Jadi pasien yang di sana nggak bisa menerima pelayanan rohani dari semua agama di rumah sakit. Tadinya bisa. Lalu pelayanan ke lingkungan juga banyak yang stop untuk ke lansia maupun ke orang-orang sakit. Tapi kalau untuk pelayanan ke pemakaman saya lihat masih banyak ya bro ya. Banyak yang masih ada 1-2 orang yang membutuhkan untuk pelayanan ini. Kalau memang kita telusuri yang bersangkutan bersih, misalnya nggak kena penyakit dari yang menular yang bahaya, kita tetap layanin biasanya. Jadi meskipun nggak ada romo ya kita ada endingnya ada yang dengan menghadirkan Tuhan di sana untuk mengantarkan dia dalam perjalanan ke rumah Bapak itu. Tapi tetap dengan ketentuan dari protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan kan physical distancing-nya ya. Ya, dan kalau kita misalnya mengadakan ibadat itu harus petinya sudah ditutup misalnya. Ya kan gitu loh. Nah, itu kita lakukan. Ya, walaupun mungkin ada juga kadang-kadang yang begitu kita datang ternyata petinya masih dibuka, ya sudah kita tetap layani juga gitu loh. Ya kan tetap kita layani semampu kita, sebisa kita, yang penting kita bisa menjaga jaraknya. Jaraknya itu tadi ya Pak. Jadi semasa masa pandemi ini memang ada aturan di situ ya Pak ya untuk memimpin peribadatan ketika untuk orang meninggal sudah ada ketentuan untuk harus ditutup petinya. Harus ditutup petinya. Sudah ditutup petinya baru kemudian di situ prodiakon atau romo yang kemudian memimpin. Oke, baik. Nah, setelah ini Pak, tentunya kita akan berharap begitu ya. Tentunya wabah ini akan segera selesai. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu prodiakon juga akan segera kembali bertugas. Begitu. Mungkin adakah yang ingin disampaikan kepada para sahabat paroki Kelapa Gading yang sedang tune in hari ini, mumpung kita lagi baik lagi tayang nih umat paroki Kelapa Gading dalam masa pandemi ini ketentuannya kita kan udah jelas ya, stay home, stay safe, supaya kita nggak membawa atau menularkan atau ketularan juga dari orang yang di luar. Jaga jarak kita juga jaga jarak ya, social distancing. Jadi kalau kita tertib, saya rasa pandemi ini pasti akan berjalan dengan lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau kitanya nakal atau ndablek gitu ya, mungkin bisa lebih lama lagi gitu ya. Dan tentunya nanti waktu pada saat misa ini diperbolehkan lagi Pak, tentunya bapak-bapak sebagai prodiakon juga tentunya harus jaga jarak ya waktu di altar, bener nggak sih?
Kan biasanya kan kalau misalnya waktu di altar nanti pada saat tugas di altar itu kan berjejer begitu. Berarti ini juga mulai harus diatur ya? Untuk bisa nanti begitu kita mulai, mungkin juga nggak semuanya akan bisa itu ya. Tetap di dalam gereja sendiri juga ada social distancingnya ya, tetap harus berjaga jarak. Betul. Nah ketika itu berarti kemungkinan umatnya juga tidak sebanyak apa yang kita biasa terjadi gitu. Sehingga mungkin dari prodiakon juga akan mengurangi petugasnya untuk digilir. Nah pada saat naik itu mungkin akan ada jaga jaraknya juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan dan juga Pak Benyamin sudah berkenan bersama-sama dengan saya dalam acara Kongko bareng Bang Yakob dan juga Koko Andri. Ngomong-ngomong ada lagu kebangsaannya Prodiakon kan ya? Biasanya kan ya? Apa lagunya Pak? Sedikit saya minta tambahan waktu dikit. Lagunya biasanya gimana Pak? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oke Pak, sudah cukup. Nanti saya Baik, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya. Nanti Anda yang ingin mendengarkan lebih jauh tentang lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan yang memang selama ini menjadi lagu kebangsaan para Bapak Ibu Prodiakon, nanti akan dengarkan bersama-sama dengan kita setelah kita tutup acara ini. Saya Cecilia Betsy Ruling mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Kongko bareng Bang Yakob dan juga Koko Andre Paroki Kelapa Gading. Salam.